Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami kelompok 11 dari kelas AK47 gabungan 0506, mata kuliah literasi data. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Hubungan Durasi Penggunaan Smartphone Screen Time terhadap Konsentrasi Belajar Mahasiswa Telkom University. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah literasi data dengan dosen pengampunya Bapak Dedi Chandra dan saya sendiri Ira Damayanti, rekan saya Priscila, Cilva, Muhammad Al-Fadilah, Muhammad Haikal Musyafa, Arya Ramadan, dan juga Charlene Arta Buating. Selanjutnya, kami akan langsung bahas mengenai eh, materi atau presentasi kami yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Haikal. Baik, di sini ada ringkasan. Penelitian ini menganalisis hubungan antara durasi penggunaan smartphone dengan konsentrasi belajar mahasiswa Telkom University menggunakan metode kuantitatif berbasis survei kuesioner Google Form dengan teknik purposif samping terhadap 61 mahasiswa aktif, 59% perempuan, mayoritas semester 6. Hasil ini menunjukkan mayoritas responden menggunakan smartphone lebih dari 8 jam atau 8 jam per hari, 42,6%, 9,34% membuka smartphone saat belajar, 77% mengaktifkan notifikasi, 72,1% membuka media sosial saat belajar, dan 88,5% merasa konsentrasinya menurun akibat hal tersebut. Namun uji statistik ini menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara durasi penggunaan smartphone dengan kebiasaan membuka smartphone dan notifikasi dengan gangguan konsentrasi belajar. Hubungan signifikan hanya ditemukan antara durasi penggunaan smartphone dengan kemampuan belajar tanpa memeriksa smartphone selama 30 menit. Semakin lama durasi penggunaan, semakin rendah kemampuan mempertahankan fokus tanpa memeriksa perangkat. Baik, selanjutnya itu ada dilanjutkan oleh pendahuluan. Oke, baik, selanjutnya itu ada pendahuluan. Di era digital saat ini, penggunaan smartphone telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Berbagai aktivitas akademik maupun non-akademik dapat dilakukan dengan mudah melalui perangkat tersebut, sehingga intensitas penggunaannya terus meningkat dari waktu ke waktu. Di satu sisi, smartphone memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan mendukung proses pembelajaran. Namun di sisi lain, penggunaan yang berlebihan berpotensi mengurangi fokus dan perhatian mahasiswa karena adanya berbagai sumber distraksi yang tersedia dalam satu perangkat. Konsentrasi belajar merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran dan pencapaian akademik. Tingginya durasi penggunaan smartphone menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebiasaan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan konsentrasi saat belajar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara screen time dan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Melalui pengumpulan dan analisis data, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola penggunaan smartphone di kalangan mahasiswa serta dampaknya terhadap proses belajar yang mereka jalani. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini ada rancangan eksperimen dan prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu data dan sumber data. Penelitian ini kami menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari mahasiswa Telkom University melalui kuesioner Google Form. Data yang terkumpul bersifat terstruktur dengan skala nominal dan ordinal, seperti semester, durasi penggunaan smartphone, dan tingkat pengaruhnya terhadap konsentrasi belajar. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, berikut adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Yang pertama dimulai dari jenis kelamin. Apakah mahasiswa tersebut laki-laki atau perempuan, dan jenis variabelnya bisa dilihat dari sini, variabel kualitatif dan skala pengukurnya skala nominal. Dan sumber datanya primer. Selanjutnya di sini ada status kemahasiswaan, aktif di university atau tidak, dan variabelnya sama. Dan selanjutnya di sini ada semester responden, yang dimana jenis variabelnya
kuantitatif diskrit, dan skala pengukurannya skala ordinal, lalu sumber datanya primer. Dan keempat, yaitu rata-rata durasi penggunaan smartphone per hari, yang dimana kami menawarkan opsi yaitu berupa kurang dari 3 jam atau 3 sampai 5 jam atau 6 sampai 8 jam dan lebih dari 8 jam. Jadi variabelnya sama, yaitu variabel kualitatif dan skala ordinal. Dan sumber datanya yaitu primer. Selanjutnya yaitu membuka smartphone saat sedang belajar, ya atau tidak. Dan selanjutnya yaitu membuka media saat sedang belajar, ya atau tidak. Dilanjutkan ke notifikasi smartphone tetap aktif saat belajar, ya atau tidak. Dilanjutkan ke smartphone berada dalam jangkauan tangan saat belajar, ya atau tidak. Dan selanjutnya yaitu merasa sulit berkonsentrasi saat belajar, ya atau tidak. Dilanjut penggunaan smartphone menggunakan fokus belajar, ya atau tidak. Dan dilanjut ke bunyi notifikasi menggunakan konsentrasi belajar atau ya atau tidak. Dan dilanjut ke kehilangan fokus belajar ketika membuka media sosial, ya atau tidak. Dan dilanjut ke mampu belajar selama 30 menit tanpa membuka smartphone, ya atau tidak. Dilanjut ke konsentrasi belajar menurun akibat penggunaan smartphone, ya atau tidak. Selanjutnya, terakhir, yaitu seberapa besar pengaruh penggunaan smartphone terhadap konsentrasi belajar. Kami menawarkan skalanya ada 5, yaitu skala yang pertama sangat tidak berpengaruh, kedua tidak berpengaruh, ketiga cukup berpengaruh, keempat berpengaruh, dan terakhir kelima yaitu sangat berpengaruh. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Telkom University pengguna smartphone dengan sampel diambil menggunakan teknik composite sampling yang berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut adalah tabel hasil responden distribusi sampel berdasarkan semester. Semester 2 jumlahnya ada 7 dan persentasenya yaitu 11,5%. Dan semester 4 ada 20 responden, persentasenya 32,8%. Dan semester 6 ada 34 responden dan presentasinya 55,7%. Total jumlah sampel yaitu berada pada 61 responden dan presentasinya 100%. Di mana diperoleh 61 responden terdiri dari 36 perempuan atau 50% dan 25 laki-laki 40%, yang dimana menunjukkan mayoritas responden ini adalah perempuan dan didominasi mahasiswa semester 6 atau 34 orang, yang menggambarkan sampel berasal dari berbagai tingkatan semester. Selanjutnya, next. Yang ketiga yaitu metode pengumpulan sampel, yang dimana kami mengumpulkan data dilakukan melalui metode survei yang menggunakan kuesioner Google Form yang disusun berdasarkan variabel-variabel penelitian dan disebarkan secara daring kepada mahasiswa aktif Telkom University. Google Form dipilih karena mampu menjaga responden lebih luas, efisien, serta memudahkan pengumpulan dan pengolahan data. Kuesioner di sini disusun anonim tanpa identitas pribadi nama atau nim mahasiswa agar kerahasiaan terjaga dan responden menjawab lebih objektif. Apa pengumpulan datanya? Yaitu pertama, menentukan variabel penelitian dan menyusun instrumen kuesioner sesuai dengan tujuan penelitian. Dan kedua yaitu membuat kuesioner dalam bentuk Google Form. Dan ketiga yaitu menjumpakan via link WhatsApp, grup kelas, angkatan, atau lintas jurusan. Dan keempat, yaitu pengumpulan data dan memverifikasi respon untuk memastikan responden memenuhi kriteria penelitian. Dan kelima, yaitu merapikan data ke format spreadsheet, lalu mengonversinya ke IBM XPS statistik untuk analisis statistik. Yang dimana proses pengumpulan data ini berlangsung selama 1 minggu, 7 hari, dan menghasilkan 61 respon yang memenuhi kriteria penelitian yang digunakan sebagai data analisis statistik, deskriptif, dan inferensial. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Nah, pada slide ini saya akan memaparkan statistik deskriptif dari data responden penelitian. Yang pertama itu berdasarkan jenis kelamin responden. Dapat dilihat bahwa responden perempuan berjumlah 36 orang, sedangkan responden laki-laki berjumlah 25 orang. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan. Selanjutnya itu berdasarkan durasi penggunaan smartphone per hari, di mana mayoritas responden menggunakan smartphone lebih dari 8 jam per hari, yaitu sebanyak 26 orang. Kemudian terdapat 21 responden yang menggunakan smartphone selama 6-8 jam per hari. Sementara itu, 13 responden atau 21,3% menggunakan smartphone selama 3-5 jam per hari, dan hanya satu responden yang menggunakan smartphone kurang dari 3 jam per hari. Next. Nah, berdasarkan grafik perilaku penggunaan smartphone saat belajar, terlihat bahwa tingkat ketergantungan responden terhadap smartphone itu cukup tinggi. Sebanyak 57 responden mengaku membuka smartphone ketika sedang belajar. Selain itu, 54 responden menyatakan bahwa smartphone tetap berada dalam jangkauan tangan saat belajar. Kemudian, 47 responden masih membiarkan notifikasi smartphone tetap aktif saat proses belajar berlangsung. Bahkan 44 responden mengaku membuka media sosial di tengah sesi belajar. Meskipun demikian, terdapat 52 responden yang menyatakan masih mampu belajar selama 30 menit tanpa memeriksa smartphone. Selanjutnya itu pada grafik dampak penggunaan smartphone terhadap konsentrasi belajar. Sebagian besar responden merasakan adanya pengaruh negatif terhadap fokus belajar mereka. Sebanyak 54 responden mengaku konsentrasinya itu menurun akibat penggunaan smartphone dan kehilangan fokus ketika membuka media sosial saat belajar. Selain itu, 41 responden merasa penggunaan smartphone mengganggu fokus belajar mereka, dan 37 responden menyatakan mengalami kesulitan berkonsentrasi saat belajar serta terganggu oleh bunyi notifikasi smartphone. Next. Next. Oke, selanjutnya mengenai persepsi responden terhadap pengaruh smartphone terhadap konsentrasi belajar. Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas responden menilai bahwa penggunaan smartphone memang mempengaruhi konsentrasi belajar mereka. Sebanyak 26 responden menyatakan bahwa smartphone berpengaruh terhadap konsentrasi belajar. Selanjutnya, 23 responden menilai bahwa smartphone cukup berpengaruh terhadap konsentrasi mereka. Selain itu, terdapat 8 responden yang merasa bahwa smartphone sangat berpengaruh terhadap konsentrasi belajar. Di sisi lain, hanya 4 responden yang menyatakan bahwa smartphone tidak berpengaruh, dan tidak ada responden yang memilih kategori sangat tidak berpengaruh. Untuk selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode analisis atau statistik, di mana di sini tujuan penelitian ini terbagi oleh 4 bagian. Yang pertama adalah mengetahui hubungan antara durasi penggunaan smartphone dengan tingkat gangguan konsentrasi belajar mahasiswa. Pertanyaan penelitiannya adalah, apakah terdapat hubungan antara rata-rata durasi penggunaan smartphone dalam satu hari dengan tingkat pengaruhnya terhadap konsentrasi belajar mahasiswa? Lalu skala pengukuran variabelnya adalah rasio ordinal, dan uji statistiknya atau metode analisisnya adalah korelasi Spearman. Lalu tujuan penelitian yang kedua adalah mengetahui hubungan antara kebiasaan membuka smartphone saat belajar dengan konsentrasi belajar mahasiswa. Pertanyaan penelitiannya adalah, apakah terdapat hubungan antara perilaku membuka smartphone saat sedang belajar dengan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa? Lalu skala pengukuran variabelnya adalah nominal ordinal, dan uji statistiknya adalah chi-square. Boleh di next. Lalu tujuan penelitian yang ketiga adalah untuk mengetahui hubungan antara durasi penggunaan smartphone dengan kemampuan belajar tanpa memeriksa smartphone. Pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat hubungan antara rata-rata durasi penggunaan smartphone dalam satu hari dengan kemampuan belajar selama 30 menit tanpa memeriksa smartphone? Lalu skala pengukuran variabelnya rasio ordinal, uji statistiknya adalah korelasi Spearman. Lalu tujuan penelitian yang keempat adalah untuk mengetahui hubungan antara status notifikasi smartphone dengan konsentrasi belajar mahasiswa. Pertanyaan penelitiannya adalah,
apakah terdapat hubungan antara notifikasi smartphone yang tetap aktif saat belajar dengan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa? Lalu skala pengukuran variabelnya adalah nominal ordinal dan uji statistik atau metode analisisnya adalah chi-square. Jadi penelitian ini berdasarkan skala pengukuran rasio ordinal dan nominal ordinal dan uji statistik yang digunakan adalah korelasi Spearman dan chi-square. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari 61 responden dan melalui tahapan pengolahan data yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut kami sajikan hasil analisis untuk menjawab setiap tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Pada tujuan penelitian pertama, kami ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara rata-rata durasi penggunaan smartphone dalam satu hari dengan tingkat penggunaan konsentrasi belajar mahasiswa. Berdasarkan tabel distribusi responden, sebagian besar mahasiswa menggunakan smartphone selama 6-8 jam per hari, yaitu sebanyak 21 responden atau 34,4% dari total responden. Untuk menguji hubungan kedua variabel tersebut, digunakan uji korelasi Spearman. Hasil pengujian korelasi Spearman, H0 tidak dapat hubungan yang signifikan antara rata-rata durasi penggunaan smartphone dalam satu hari dengan tingkat pengaruhnya terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. H1 atau H alternatif terdapat hubungan yang signifikan antara rata-rata durasi penggunaan smartphone dalam satu hari dengan tingkat pengaruhnya terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Hasil pengujian menunjukkan nilai yang signifikan sebesar 0,088 yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara durasi penggunaan smartphone dan tingkat gangguan konsentrasi belajar mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan konsentrasi belajar kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain selain lamanya penggunaan smartphone. Boleh di next? Pada tujuan penelitian kedua, kami menganalisis apakah kebiasaan membuka smartphone saat sedang belajar memiliki hubungan dengan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 57 dari 61 responden atau sekitar 93,4% mengaku memiliki kebiasaan membuka smartphone saat belajar. Pengujian dilakukan menggunakan uji chi-square. Hasil pengujian chi-square, H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku membuka smartphone saat sedang belajar dengan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. H1 terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku membuka smartphone saat sedang belajar dengan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Hasil ini menunjukkan nilai yang signifikan sebesar 1000, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan membuka smartphone saat belajar dengan tingkat konsentrasi belajar. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa konsentrasi belajar mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan membuka smartphone, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti belajar, motivasi belajar, dan manajemen waktu. Boleh di next? Pada tujuan penelitian ketiga, kami ingin mengetahui hubungan antara durasi penggunaan smartphone dengan kemampuan mahasiswa belajar selama 30 menit tanpa memeriksa smartphone. Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian besar responden menggunakan smartphone lebih lama cenderung memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk belajar tanpa memeriksa smartphone. Hasil pengujian korelasi Spearman, H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara rata durasi penggunaan smartphone dalam satu hari dengan kemampuan belajar selama 30 menit tanpa memeriksa smartphone. H1 atau alternatif, terdapat hubungan yang signifikan antara rata durasi penggunaan smartphone dalam satu hari dengan kemampuan belajar selama 30 menit tanpa memeriksa smartphone. Hasil analisis menunjukkan nilai yang signifikan sebesar 0,041 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, terdapat hubungan yang signifikan antara durasi penggunaan smartphone dengan kemampuan belajar tanpa memeriksa smartphone. Nilai koefisien korelasi sebesar minus 0,263 menunjukkan hubungan negatif dengan kekuatan yang lemah. Artinya, semakin lama durasi penggunaan smartphone dalam satu hari, maka semakin rendah kemampuan mahasiswa untuk belajar selama 30 menit tanpa memeriksa smartphone. Meskipun hubungan yang ditemukan tergolong lemah, hasil ini tetap signifikan secara statistik dan menunjukkan adanya pengaruh penggunaan smartphone terhadap kemampuan mempertahankan fokus belajar. Selanjutnya akan dijelaskan
Selanjutnya, tujuan penelitian 4, kami menganalisis mengenai hubungan antara notifikasi smartphone dengan gangguan konsentrasi belajar. Berdasarkan deskriptif dari tabel, sebagian besar responden memang merasa terganggu saat notifikasinya aktif ketika belajar. Namun, oleh karena itu, kami menggunakan hasil pengujian Chi-square untuk H0 yang tidak terdapat hubungan yang signifikan antara notifikasi smartphone dengan gangguan konsentrasi belajar mahasiswa, dan H1-nya terdapat hubungan yang signifikan antara notifikasi smartphone dengan gangguan konsentrasi belajar mahasiswa. Berdasarkan hasil uji Chi-square untuk tabel 2x2, kami menggunakan nilai continuity correction yang menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,214. Sehingga hasil uji Chi-square-nya lebih besar daripada 0,05, oleh karena itu H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya, tidak ada hubungan signifikan antara notifikasi smartphone dan gangguan konsentrasi belajar. Oleh karena itu, gangguan konsentrasi diduga dipengaruhi oleh faktor lain di luar notifikasi atau variabel yang kami gunakan. Next. Selanjutnya, kesimpulan dari keseluruhan hasil pengujian kami. Untuk yang pertama, durasi penggunaan smartphone per hari tidak berhubungan signifikan dengan gangguan konsentrasi belajar. Yang kedua, kebiasaan membuka smartphone saat belajar tidak berhubungan signifikan dengan konsentrasi belajar. Juga yang ketiga, durasi penggunaan smartphone terdapat hubungan signifikan dengan kemampuan fokus 30 menit tanpa memeriksa smartphone. Maka semakin lama penggunaan, semakin rendah pula kemampuan fokusnya. Dan yang keempat, notifikasi aktif saat belajar pun tidak berhubungan signifikan dengan gangguan konsentrasi belajar. Next. Berikut diskusi dari hasil penelitian kami. Secara keseluruhan, smartphone telah menjadi bagian penting aktivitas akademik mahasiswa Telkom University, namun intensitas tinggi berpotensi menimbulkan distraksi dalam proses belajar. Untuk faktor-faktor pendukung hasil penelitian kami, yang pertama ada pola pemanfaatan, yakni durasi penggunaan tinggi tidak selalu berdampak negatif karena digunakan untuk kebutuhan akademik juga. Yang kedua, ada adaptasi digital, di mana mahasiswa terbiasa dengan teknologi sehingga membuka smartphone atau notifikasi tidak signifikan mempengaruhi konsentrasi. Yang ketiga, ada kemampuan fokus, di mana durasi penggunaan berlebihan dapat menurunkan kemampuan belajar 30 menit tanpa memeriksa smartphone, dan juga faktor lain didukung oleh motivasi, manajemen waktu, disiplin, metode pembelajaran, dan juga lingkungan yang turut mempengaruhi konsentrasi. Untuk diskusi dan implikasi, yang pertama ada pengelolaan penggunaan smartphone sesuai kebutuhan akademik, yang kedua ada strategi meningkatkan fokus belajar, bisa menggunakan mode fokus atau membatasi media sosial, dan yang ketiga ialah kesadaran digital untuk mengendalikan penggunaan agar tidak mengurangi perhatian. Dan yang keempat, institusi pendidikan perlu mendorong literasi digital dan manajemen screen time. Namun kami juga memiliki keterbatasan dalam penelitian, seperti sampel yang terbatas hanya mendapatkan 61 responden mahasiswa dan juga variabel lain yang belum dianalisis. Penelitian selanjutnya mungkin disarankan dengan cakupan yang lebih luas lagi. Secara keseluruhan, smartphone tidak selalu berdampak negatif, tetapi durasi tinggi bisa menurunkan kemampuan fokus. Penggunaan bijaksana dan pengendalian diri menjadi kunci efektivitas dari pembelajaran. Next. Berikut lampiran yang kami sajikan untuk link GForms dan juga link hasil analisis jawaban sudah kami sertakan, dan juga ada daftar pustaka sebagai sumber acuan dari penelitian kami. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.